Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga di malam hari ini, di tempat yang mulia ini, kembali kita bisa bertemu, berkumpul untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian kita yang kita ambil dari kitab Manhaj Al-Firqatun Najiyah, metode beragama golongan yang selamat, golongan yang senantiasa ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita membahas kitab ini, kita semakin memahami bagaimana metode beragamanya mereka yang dikatakan sebagai golongan yang selamat tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas tuntunannya hingga akhir zaman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat, yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang dibuat-buat, yang diada-adakan dalam agama disebut dengan bid'ah. Setiap yang bid'ah, kata beliau, adalah sesat. Setiap yang sesat pelakunya terancam dengan api neraka. Semoga Allah mudahkan kita, keluarga kita, dan orang-orang tercinta kita terlepas dari hal-hal kebid'ahan ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Lanjutan dari apa yang kita bahas pada malam yang lalu, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Qala Qatadah, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Wa tawassul masyru' walladhi amara bihil Qur'anu wa hakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amila bihi as-sahabah walau anwa'un adidatun ahammiyatuha. Kata al-Mu'allif rahimahullah, Syekh Muhammad Jamil Zainu membuat judul ini dengan tawassul yang disyariatkan, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, takwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Al-wasilah, kata Imam Abu Qatadah, apa kata beliau? Taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara apa? Yakni dengan cara mentaatinya dan melaksanakan amalan-amalan yang mendatangkan keridhoannya. Jadi yang namanya tawasul itu adalah mencari ketakwaan atau melakukan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jalan mentaatinya, mentaati perintah-perintahnya, dan melaksanakan amalan yang dapat mendatangkan keridhoannya. Itu yang namanya tawasul. Itu yang namanya tawasul. Sehingga yang namanya tawasul itu adalah melakukan amal-amal soleh untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu namanya tawassul. Sebelumnya, ya, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ya, apa kata beliau? Idza sami'tumullaha ta'ala yaqul
ya ayyuhalladzina amanu fasghi ilaihi sam'aka. Ya, jika engkau mendengar bahwa Allah Taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fasghi ilaihi sam'aka, pasang pendengaranmu, dengarkan secara saksama. Imma an yakuna amrun yu'mar aw nahyun yunha'an. Karena setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti akan ada perintah dari Allah tabaraka wa taala untuk dilaksanakan atau akan ada larangan. Sehingga kita perlu untuk memperhatikan kalau Allah taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti setelahnya perintah atau larangan. Perintah untuk kita mengerjakannya, larangan untuk kita meninggalkan. Dan kita lihat ternyata kata Abdullah bin Mas'ud tersebut benar. Di sini Allah Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Takwalah kalian kepada Allah Tabaraka wa Taala. Takwalah kalian kepada Allah Tabaraka wa Taala, wabtaghu, dan carilah wasilah, yaitu sesuatu yang dapat mendekatkan Anda kepadanya, itu kepada Allah Tabaraka wa Taala. Qala al-muallif rahimahullah, wa tawassul masyru' walladzi amara bihil Qur'an. Dan tawasul yang disyariatkan itu adalah tawasul yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa hakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan, disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, wa amila bihi as-sahabah. Dan tawasul masyru' itu adalah yang dilakukan, yang dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Qala al-muallif rahimahullah, walahu anwa'un. Ya, kemudian beliau menyebutkan bahwa tawasul yang masyru' itu bermacam-macam. Yang pertama adalah at-tawassulu bil imani. Qala ta'ala yahki tawassul ibadahu bi imanihim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, yang pertama adalah jenis tawasul yang disyariatkan, yakni tawassul dengan keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah Azza wa Jalla contohkan dalam firman-Nya, ya, ketika Allah Tabaraka wa Taala menyebutkan apa perkataan orang yang beriman. Mereka bertawassul dari keimanan mereka. Apa firman Allah Taala? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami dengar, hai Allah, ada penyeru yang mengatakan kepada kami, berimanlah kepada Tuhan-Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Dan beriman itu, ya ikhwan, Allah Tabaraka wa Taala enggak akan tinggalkan, enggak akan biarkan kita mengatakan diri beriman begitu saja. Akan diuji kita oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wala nabluwannakum bil khairi wasyarr minal khauf wal ju', dalam ayat yang lainnya. Kami akan uji kalian, kata Allah Tabaraka wa Taala, dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Dalam ayat yang lainnya dengan kelaparan, dengan rasa ketakutan. Itu ujian dari Allah Tabaraka wa Taala. Apakah kita tetap mengatakan diri beriman atau justru malah sebaliknya? Dan memang ujian daripada Allah Tabaraka wa Taala untuk orang-orang yang beriman tersebut, ya, adalah kehidupan ini. Apa kata Allah Tabaraka wa Taala? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tabaraka wa Taala yang menciptakan kehidupan dan juga kematian sebagai bentuk ujian siapa di antara kalian yang paling mulia, yang paling baik amalannya. Begitu kata Allah Tabaraka wa Taala. Allah titipkan kepada kita kebaikan berupa harta benda. Apakah kita mensyukuri nikmat tersebut atau tidak? Atau kita gunakan untuk berfoya-foya, atau kita gunakan untuk melakukan hal-hal negatif? Allah akan uji diri kita. Allah berikan kepada kita kesehatan yang super misalnya, sempurna misalnya. Ujian dari Allah Tabaraka wa Taala untuk diri kita. Apakah kesehatan yang sempurna tersebut tidak kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan kepadanya? Kita lalaikan diri kita sehingga kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Ujian dari Allah Tabaraka wa Taala. Nah, makanya orang-orang terdahulu itu mereka mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami mendengar ada orang yang menyeru kepada kami agar kami beriman kepada Tuhan kami, kepada Engkau ya Allah, dan kami pun beriman. Melewati segala macam ujian ketika beriman tersebut. Nah, setelah kita bertawasul dengan keimanan kita itu, Allah menyebutkan, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, dengan keimanan tersebut, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana
wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Hapuskanlah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang taat, bersama orang-orang yang soleh. Ini tawasul. Jadi kita sebutkan pertama amalan yang kita lakukan, amalan kebaikan yang kita lakukan itu, kemudian setelah itu kita iringi dengan permohonan, permintaan kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ini yang namanya tawasul dengan menggunakan keimanan, yaitu berupa amal ketaatan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-tawassulu bi tauhidillahi kadua Yunus alaihi salam hina batala'ul hut. Ya, yang kedua adalah bertawasul dengan menggunakan ketauhidannya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Seperti tawasulnya Nabi Yunus alaihissalam tatkala ia ditelan oleh ikan paus. Ditelan oleh ikan paus Nabi Yunus alaihissalam, ikhwan. Sudah ditelan di dalam ikan paus tersebut, begitu gelap, diturunkan lagi ke dasar lautan yang paling dalam. Kegelapan di atas kegelapan dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian di saat dia berada di atas kegelapan itu, dia pun berkata, memohon kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, bertawasul dengan menggunakan ketauhidannya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam mempraktikkan hal itu. Apa katanya? Fanada fi dhulumati, di dalam kegelapan-kegelapan. Al-dhulumat di sini Allah Tabaraka Ta'ala gunakan ta'ut ta'nits, ta al-maftuha yang menunjukkan jamak muannas. Banyak kegelapan-kegelapan. Al-zulmah kan satu buah kegelapan. Al-zulmatani dua kegelapan. Al-zulumat kegelapan yang bertingkat-tingkat. Kegelapan yang berlapis-lapis, begitu maksudnya. Antum perhatikan, ikan paus itu begitu besarnya. Ia dimasukkan saja ke dalam ikan paus, perut ikan paus itu, dia sudah berada dalam ususnya begitu gelap, di dalam body ataupun tubuh ikan tersebut begitu gelap, lalu diturunkan lagi ke dalam dasar lautan yang paling gelap. Bertingkat-tingkat kegelapan itu. Kemudian di saat seperti itu ya, Nabi dan juga kegelapan ya, kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus pada waktu itu, dia berada di atas kebodohan ya, berada di atas kebodohan pada waktu itu, sehingga dia pun dihukum oleh Nabi Yunus pun dihukum oleh Allah Tabaraka Ta'ala dengan ditelan ke dalam ikan hiu tersebut. Nah, di dalam kegelapannya itu dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, bertaubat Nabi Yunus alaihissalam. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku berbuat kezaliman, kata Nabi Yunus alaihissalam. Menyadari kesalahan, kekeliruan yang dilakukannya. Sehingga ia dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ia pun ditelan oleh ikan paus yang begitu besar, lalu ditenggelamkan ke dalam lautan yang paling dalam. Sehingga ia pun berada di atas kegelapan yang berlipat-lipat tersebut. Kemudian setelah Nabi Yunus menyadarinya, ia pun mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya diriku adalah termasuk orang-orang yang zalim, kata beliau. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kata Allah Tabaraka Ta'ala, fastajabna lahu, maka kami ijabahkan doanya Nabi Yunus itu. Kan dia memohon kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Nabi Yunus berdoa kepada Allah Tabaraka Ta'ala ya, agar diselamatkan dari tempat itu. Fastajabna lahu, maka kami pun menyelamatkannya, kata Allah Tabaraka Ta'ala, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan ia dari kesusahan yang berlapis-lapis itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Begitu kata Allah Tabaraka Ta'ala, ikhwan. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, itu tawasul yang kedua. At-tawassul bi asma'illahi ta'ala. Yang ketiga, bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah Tabaraka Ta'ala. Nama-nama Allah Tabaraka Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah memiliki nama-nama yang tidak terbatas jumlahnya. Allah memiliki nama-nama yang sangat-sangat banyak sekali. Namun Allah sebutkan ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan
siapa yang bisa menghafal dan mengamalkan konsekuensi dari 99 nama itu, Allah akan berikan baginya surga. Ya. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99 saja. Rasulullah hanya mengatakan siapa yang menghafal 99 tersebut, Allah akan siapkan baginya surga. Nah, tawasul dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha luas itu. Kemudian Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, dalam surat Al-A'raf. Walillahil asmaul husna, dan bagi diri Allah lah nama-nama yang mulia itu. Ayat ini mengandung 4 hal, ikhwan. Syekh Muhammad Jamil Zainul menyebutkan ayat ini mengandung 4 hal. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna jahannama dakhirin. Yang pertama adalah Allah memiliki nama-nama. Ini kandungan dari surat Al-A'raf ini. Allah memiliki nama-nama. Kemudian yang kedua adalah semua nama-nama tersebut adalah husna, yaitu mulia, tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah Allah mengancam mereka yang tidak memohon kepadanya dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ya. Allah walillahi asma'ul fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna, dan berikanlah peringatan bagi mereka yang tidak mau berdoa meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut, yaitu mereka akan dimasukkan, ya, ancamannya adalah dimasukkan ke dalam neraka jahim, neraka yang penuh dengan azab yang pedih. Ini 4 kandungan daripada surah Al-A'raf tersebut. Yang pertama, Allah memiliki nama-nama. Yang kedua, nama-nama tersebut adalah mulia, ya. Yang ketiga, Allah mengancam mereka yang tidak mau meminta kepada Allah dengan nama-nama tersebut, mereka diancam dengan neraka yang begitu kekal siksaannya pada hari kiamat nanti. Nah, ikhwati fillah, ini tawasul dengan menggunakan nama-nama Allah tabaraka wa taala yang mulia. Allah azza wa jalla berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa min du'air rasul sallallahu alaihi wasallam bi asma'ihi qaluhu. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah itu. Ya ikhwan, berdoa ya ikhwan, itu perintah Allah Ta'ala, ikhwan. Berdoa itu perintah Allah Ta'ala, sehingga kita wajib untuk berdoa meminta kepadanya. Kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, menunjukkan kita itu tidak butuh kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah kita berdoa meminta kepadanya. Perkara apakah doa antum itu dikabulkan langsung atau tidak, ya, tetap aja berdoa. Karena sungguhnya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang berdoa itu, setiap doa yang diucapkannya itu akan diberikan 1 dari 3 hal. Apa kata Nabi kita SAW? Ma min muslimin yad'u Allah bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tallahu bi ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang dimana dalam doa tersebut tidak ada dosa dan permusuhan di dalamnya, tidak ada pemutusan silaturahim di dalamnya, kecuali Allah pasti akan berikan baginya 1 dari 3 perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watuhu, bisa jadi doanya itu langsung dikabulkan. Wa imma an yadkhula fil akhirah, bisa jadi doanya itu disimpan oleh Allah untuk dia dapatkan di akhirat. Wa imma an yasif anhu minas su'i mithlaha, bisa jadi juga dengan sebab doanya itu Allah hindarkan ia dari musibah bencana yang akan menimpanya. Subhanallah ikhwan. Ini manfaatnya kita berdoa, Allah akan berikan kita 1 dari 3 hal ini. Para sahabat saja kaget ikhwan. Para sahabat apa kata mereka? Ya Rasulullah, idzan nuksir. Ya Rasulullah, kalau begitu kita banyak-banyak berdoa. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu akbar. Allah akan berikan yang lebih banyak lagi, kata Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada alasan ikhwan bagi diri kita untuk kita berdoa ikhwan. Berdoa, mohon kepada Allah, merengek di hadapan Allah Taala. Ya. Dan perlu kita memilih waktu-waktu yang terkabulkannya doa ikhwan. Perlu kita pilih. Misalnya setelah asar di hari Jumat ikhwan. Itu waktu terkabulnya doa. Antum sedang di dalam hutan, antum sedang di kantor, angkat tangan antum kepada Allah Taala. Ya, itu salah satu waktu terkabulkannya doa, yaitu setelah asar di penghujung hari Jumat, ya, di penghujung hari Jumat. Yang kemudian yang kedua adalah waktu terkabulnya doa, itu di sepertiga malam terakhir. Jam 3, jam 4 itu ya kawan, antum bangun, ya. Bangun, mohon kepada Allah Taala pada saat itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berkata, siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Siapa yang memohon permintaan kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Begitu kata Allah Taala. Nah ini yang kedua ya, setelah di jam-jam di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang berikutnya waktu terkabulkannya doa saat hujan deras. Itu waktu terkabulkannya doa, ikhwan. Entah dia di malam hari, entah dia di siang hari. Kemudian berikutnya saat antum safar, bepergian. Antum lagi pergi ke Mataram, safar, ikhwan. Itu waktu terkabulnya doa. Jangan antum doa yang jelek-jelek. Jangan minta yang buruk-buruk saat antum safar itu. Itu waktu terkabulkannya doa, ikhwan. Mohon kepada Allah yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi sanak famili kita. Mohon yang terbaik kepada Allah Taala. Kemudian juga ya, di saat kita sedang sujud, apa kata Nabi kita SAW? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, faksiru fihi du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah tatkala dia sedang sujud. Faksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa pada saat itu, kata Nabi kita SAW. Perbanyak doa. Tapi doa yang dibaca saat sujud salat ini, ikhwan, adalah doa yang berasal dari Al-Qur'an atau berasal dari Nabi SAW. Kalau di luar itu, doa dengan bahasa Sasak, doa dengan bahasa Indonesia, tidak boleh, ikhwan, dalam sholat. Ya. Di luar sholat silakan doa dengan bahasa mana saja. Itu waktu-waktu terkabulkannya doa, ikhwan. Kemudian, adapun tempat-tempat terkabulkannya doa, ya ikhwan, tempat-tempat terkabulkannya doa. Sebelum waktu terkabulkannya doa, waktu-waktu terkabulkannya doa adalah setelah selesai sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu. Namun dalam kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama bahwa Nabi kita SAW kalau selesai salat fardu itu berdoanya beliau tidak mengangkat tangan. Ya, berdoa tidak mengangkat tangan. Ini kalau setelah selesai salat fardu. Namun kalau setelah selesai salat sunnah beliau mengangkat tangannya. Sampai saking tingginya tangan beliau angkat sampai kelihatan putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kalau setelah selesai salat fardu ya, kita tidak disyariatkan berdoa sambil mengangkat tangan. Berdoa mohon kepada Allah tanpa kita mengangkat tangan. Nah, kemudian ada pun tempat-tempat terkabulkannya doa. Yang pertama adalah di multazam. Ini pojokan Ka'bah, misalnya ini pojokan Ka'bah nih. Ini pintu Ka'bah. Ini namanya multazam. Ya, ini namanya multazam. Di situ antum tempelkan pipi antum, ya. Mohon kepada Allah Tabaraka Taala, antum pasti menangis di sini. Pasti menangis, ya. Nah, itu multazam. Di Raudhah, di Masjid Nabawi, itu tempat-tempat terkabulkannya doa. Mohon kepada Allah Tabaraka Taala, serius merengek di hadapan Allah. Allah itu senang kalau melihat hambanya itu merengek di hadapannya. Senang Allah Taala, ikhwan. Karena memang kita harus menunjukkan keterbutuhan kita kepadanya, kepada Allah Tabaraka Taala. Tampakkan kefakiran kita, kemiskinan kita, kebutuhan, betapa besar kebutuhan kita kepadanya. Tampakkan. Allah Tabaraka Taala senang. Dan kalau Allah Tabaraka Taala senang kepada hambanya itu, maka apa yang diminta oleh hambanya akan diberikan oleh Allah Tabaraka Taala. Ya. Nah, ini di antara tempat-tempat ada waktu-waktu terkabulkannya doa yang di mana hal ini merupakan bentuk daripada tawasul kepada Allah Tabaraka Taala yang disyariatkan, yakni berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi sudah 3 yang kita bahas, yaitu bertawasul dengan menggunakan tawasul yang disyariatkan. Yang pertama adalah bertawasul dengan menggunakan keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua bertawasul dengan ketauhidan kita kepada Allah Tabaraka Taala. Yang ketiga tawasul dan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Menggunakan nama-nama Allah Tabaraka Taala. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Sudah masuk waktu Isya? Sudah nggih? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.